Assalamualaikum dan halo guys semuanya. Kita ketemu lagi dengan saya Mas Ilham alias Ilham di Mas Ilham Channel. Gak terasa ya guys, masa-masa SMA itu sudah berlalu lah. Dan mereka akhirnya sudah lulus dan ini melanjutkan ke jenjang lebih tinggi ataupun langsung ke dunia pekerjaan. Tetapi ya saya berharap yang dari jenjang yang melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mudah-mudahan mereka sukses, yang juga yang langsung masuk kerja mudah-mudahan mereka juga sukses ya, amin. Dan kali ini mungkin saya akan menceritakan tentang ya, tapi sebelum itu mungkin saya akan sedikit cerita dulu. Beberapa hari yang lalu kalian anak SMA yang pertama seleksi itu kan SNMPTN kan. Nah, saya melihat beberapa anak itu sudah laksek ya, sudah laksek. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya beruntung lah. Beberapa anak beruntung bisa lolos di jalur gacha SNMPTN. Dan juga mungkin ada sebagian besar yang tidak lolos kan, karena kita tahu bahwa kuota SNMPTN atau alias jalur gacha itu sekitar 20% aja. Jadinya mungkin hanya beberapa sedikit anak yang benar-benar beruntung lah lolos di jalur gacha SNMPTN. Tetapi jangan sedih, masih ada jalur lain, jalan lain, yaitu kalian harus lewati jalur event UTBK SBMPTN. Dan saya doakan semoga yang lulus SNMPTN bisa menjalani kuliahnya dengan baik ya, amin. Nah, untuk UTBK anak-anak yang masuk jalur lain karena kalian tidak masuk di SNMPTN alias tidak lolos di SNMPTN yang akan berusaha ke jalur event UTBK SBMPTN, kalian harus siap dan juga kalian harus yakinkan diri bahwa kalian pasti bisa masuk ke universitas yang kalian inginkan. Dan kali ini juga saya akan membahas tentang cerita-cerita saya ketika saya lolos UTBK SBMPTN alias jalur event di universitas yang saya mau, yaitu Universitas Mula Warman. Dan konten ini adalah khusus, ini memang bisa nonton semua orang, tetapi ini terutama anak-anak yang mau masuk di umur juga. Jadi kalian harus bisa mendapatkan motivasi yang saya katakan. Mungkin penjelasan saya ya memang kurang aja, tetapi harus dimaklumi aja ya, harus dimengerti aja. Ini bisa menjadi motivasi kalian buat kalian bisa yakinkan diri masuk di UTBK SBMPTN ini. Oke, saya akan ceritakan pengalaman saya ketika saya lolos UTBK SBMPTN dan diterima di Universitas Mula Warman. Awalnya itu menurutku Universitas Mula Warman itu kayak apa ya, biasa-biasa aja sih menurut saya, biasa-biasa aja. Tetapi nanti ada kemungkinannya mungkin Universitas Mula Warman bukan hal biasa, melainkan luar biasa. Nanti suatu saat pasti akan begitu. Dan saya pikir saya ingin masuk ke sana, dan juga teman-teman saya ingin juga masuk di Universitas Mula Warman. Karena itulah saya ingin melanjutkan pendidikan saya di Umul, dan juga saya tahu bahwa ilmu yang ada di Umul itu cukup luas, dan juga mungkin saya mendapatkan berbagai pengalaman ketika saya benar-benar saya kuliah di sana. Walaupun sekarang ini kelas online ya, tetapi mungkin ya kalau secepatnya corona berakhir, mungkin saya akan merasakan pertama kali saya berkuliah
dan saya akan merasa mengalami tekanan yang sangat luar biasa ketika teman-teman saya ini adalah saingan berat saya. Nah, kita kesampingkan dulu itu. Jadi kenapa saya memilih Universitas Mula Warman? Yang pertama, aksesnya cukup bagus. Yang kedua, apa ya, ilmu yang di sana dan juga pengalamannya itu cukup menarik, karena ini kayaknya lama-lama saya akan menggali ilmu saya sama seperti saya saat saya masih sekolah SD SMP. Jadinya mungkin ya saya akan ingin menggali sana, walaupun saya memiliki kekurangan dalam kepintaran, namun saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan kepintaran saya, ataupun saya ingin meningkatkan ilmu saya supaya saya bisa mengejar kuliah saya dan saya bisa mencapai kelulusanku sampai S2 kayak gitu kan. Dan juga tujuan karena saya ingin juga ingin lulus sampai S2 itu aja, karena ya saya ingin buat orang tua bahagia, kemudian saya ingin membanggakan mereka, dan juga saya butuh perhatian yang banyak bagi orang-orang kayak gitu. Makanya saya memilih Universitas Mula Warman. Dan saya yakin saya bisa bersaing dengan mereka. Dan mungkin memang ya agak berat juga karena kuliah ini begitu berat banget. Nah, saya akan ceritakan tentang saya ketika saya akan menghadapi UTBK SBMPTN. Nah, awalnya itu kan saya kan coba ikut tes seleksi jalur gacha SNMPTN. Di situ kan di kumpul rapot. Nah, baru diseleksi sama sekolah, dan akhirnya memang saya perkirakan bahwa tidak lolos. Kenapa? Dari semester awal sampai semester 5, secara kalau rata-rata itu meningkat, tetapi kesalahan saya ada terdapat di awal. Kenapa? Karena ya mungkin memang dulu saya agak pemalas gitulah, agak meremehkan pelajaran gitu. Makanya saya di situ benar-benar sadar bahwa saya tidak boleh meremehkan pelajaran, karena kita tidak boleh sosok pintar. Nanti jadinya kalian nanti akan langsung down begitu aja. Karena ketika kamu meremehkan suatu mata pelajaran, jadinya itu yang menjadi kesalahan buat saya. Dan akhirnya saya ikut jalur lain, yaitu jalur UTBK SBMPTN. Menurut awal pertama saya itu berat banget. Kenapa? Dilihat dari tesnya itu kan tes tertulis. Saya lihat-lihat, Masya Allah, ini soal-soalnya nyari-nyari juga. Nah, ketika ada info tentang UTBK SBMPTN sekitar beberapa hari yang lalu kalau nggak salah, ini tahun 2020 ya, nggak tahu itu beberapa hari yang lalu itu LTMPT mengumumkan bahwa subtes yang akan diujikan di UTBK SBMPTN adalah TPS. Kenapa? Karena dari kondisi corona mereka akan menghilangkan salah satu subtes, yaitu TKA, tes kemampuan akademik, yang dimana itu kan kalian di SMA kan ada jurusan IPA sama IPS. IPA itu Saintek, IPS Sosum. Nah, karena itu tidak ada, maka kalian akan diujikan ke TPS waktu itu. Jadi saya yang sangat fokus itu adalah TPS. Sebelum saya belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi UTBK SBMPTN alias jalur eventnya, saya kemudian mendaftar dulu. Karena pada saat itu kan saya ikut kuliah, makanya saya mendaftar UTBK-nya secara gratis. Kan itu harus dibayar.
Tetapi karena saya kuliah makanya itu dikasih gratis. Jadi saya mendaftar UTBK SBMPTN secara gratis dan alhamdulillah itu dikasih keringanan sedikit. Nah, saat itu saya juga memilih jurusan sebelum itu saya memilih tempat tempat pusat UTBK-nya itu saya memilih di Umul karena itu jalan terdekat dari wilayah saya ke Samarinda kayak gitu. Dan di situ ada pemilihan prodi, alias jurusan dan juga universitas. Saya tidak tahu, katanya sih yang tidak boleh itu 2 univ berbeda dengan 2 prodi berbeda. Saya tidak tahu, itu saya lupa kayaknya. Dan saat itu saya memilih Universitas Mula Warman. Pada awalnya kan saya memilih kehutanan, tetapi karena orang tua saya ini tidak mau menerima saya masuk di kehutanan karena itu keras banget sampai kalian itu wow berjanggut tebal lagi, berewok nyeri. Makanya itu saya ingin mengambil jurusan yang menurutku kayak cukup luas aja sih, ada berhubungan dengan antara pelajaran satu dengan pelajaran lain. Jadi lebih tepatnya hubungan yang satu dengan hubungan yang lain, hubungan semuanya yang berkaitan dengan satu intinya gitu loh. Kalian tidak tahu saya katakan ya. Pokoknya saya cari mata kuliah yang ada berhubungan dengan yang hampir kayak di sekitarnya gitu loh, yang semuanya berhubungan dengan itu. Kemudian saya memberi agroekoteknologi karena ada hal-hal yang saya sukai di situ. Mungkin tentang pelindungan ataupun tentang pemupukan ataupun tentang pertanian kayak gitu. Dan juga orang tua saya mengarahkan saya masuk pertanian dan akhirnya ya sudah aku masuk di jurusan pertanian aja. Dan juga memang saya insya Allah juga ketika saya lulus sajanya saya mau jadi insinyur kayak gitu aja. Masuk di dinas pertanian. Nah, ketika itu disitulah saya memilih agroekoteknologi di pilihan pertama. Di pilihan kedua saya tidak tahu karena yang pertama awalnya itu kan di dalam pilihan kedua kan aku suka pakai komputer dan juga aku pilih di teknik informatika. Nah, ketika saya pikir-pikir lagi, memang sih sudah terlanjur, tetapi saya pikir saya lihat semua mata kuliah dari teknik informatika bahwa waduh, hitungan semua lagi, hitungan dalam. Saya tidak bisa. Makanya dari itu, saya berharap cuma agroekoteknologi saja di pilihan pertama saya bisa lolos. Dan juga saya bisa perhitungkan bahwa nilai teknik informatika jauh lebih tinggi daripada agroekoteknologi. Jadi saya berharap agroekoteknologi ini bisa ini saya lolos. Dan juga informatika saya tidak mungkin lolos. Kenapa? Dari secara persentase itu dikit banget. Saya tidak tahu berapa persen. Dan juga mustahil juga kamu masuk teknik informatika, mustahil. Makanya itu saya berharap agroekoteknologi karena soalnya itu yang peluang masukmu ke sana hanya 18% saja. Ya sudah, saya yakin bahwa saya bisa lolos di jurusan agroekoteknologi. Nah, dan akhirnya saya belajarlah untuk mempersiapkan diri menghadapi jalur event alias UTBK SBMPTN. Saya belajar. Saya belajar latihan soal, kemudian saya ikut tryout, dan saya mendapatkan latihan soal itu
di channel-channel YouTube yang berhubungan dengan UTBK SBMPTN. Apalagi saya mempelajarinya ketika misalnya saya tidak tahu, saya pasti akan playback, ulang terus supaya saya mengerti. Ada juga latihan soalnya, jadi saya bisa mengunduh file-file latihan soalnya dari channel YouTube tersebut. Channel YouTube yang saya pelajari tentang UTBK SBMPTN itu yaitu dua, Alfaiz sama Reta Pramesti. Disitulah saya mempelajari tentang UTBK SBMPTN, kemudian ada bocoran-bocoran situ, dan kemudian saya berlatih dan saya mencoba untuk menyimak pola-pola soal itu seperti apa. Nah kayak gitu. Nah akhirnya kemudian saya pelajari soalnya itu, dan kemudian saya ikut juga seperti saya katakan tryout. Saya ikut tryout ya mana ya, sedikit aja sih. Saya lupa kayaknya. Nggak tahu tryout apa. Saya juga masih berlangganan ruang guru waktu itu. Saya ikut tryout ruang guru, kemudian tryout nasional melalui Kompas TV sama Kuiper. Saya ikut. Kemudian saya lihat itu kan saya lupa menjelaskan bahwa waktu itu TPS yang diujikan itu kan cuma 4. Penalaran umum, pemahaman bacaan dan menulis, pemahaman dan pengetahuan umum, sama pengetahuan kuantitatif. Di situ saya pelajari semuanya tentang itu, dan akhirnya waktu saya latihan soal, dan ketika saya mengerjakan tryout, nah di situ saya tahu di mana kekurangan saya, di mana harus saya tingkatkan, di mana saya harus mempertahankan apa yang harus kuasai gitu. Makanya saya pelajari soal-soal yang sebelumnya, kemudian lihat baik-baik itu soal-soalnya itu, pelajari kembali. Saya harus mencoba mengingat pola-pola soalnya kayak gitu. Nah, dan di situ persiapan saya sudah cukup matang, walaupun saya merasa agak ragu lah bisa lolos kayak gini, bisa lolos. Nah, beberapa hari yang lalu sebelum menjelang persiapan UTBK SBMPTN, katanya ada matematik itu di pengetahuan kuantitatif. Di situ nanti dikasih matematika pakai bahasa Inggris. Makanya itu waduh, kenapa malah tambah lagi? Dan disitulah saya berlatih soal matematika alias pengetahuan kuantitatif bahasa Inggris. Saya coba latihan soal, ternyata sebenarnya ini soalnya mirip-mirip, tetapi cuma dalam kata-katanya itu bahasa Inggris semua. Jadinya kita hanya tahu pola-polanya aja kayak gitu. Dan kemudian ya sudah. Nah, di situ saya sudah cukup menguasai di pengetahuan kuantitatif bagian bahasa Inggris itu. Nah, saat saya sudah sampai di pusat UTBK di Samarinda di Umul, kalau nggak salah tempatnya di Fakultas Kedokteran, kalau nggak salah. Iya, Fakultas Kedokteran sih. Saya tempat ujiannya ada di situ, tempat ujian UTBK SBMPTN. Nah, saya akan ceritakan sebelumnya. Saya mohon maaf ya. Di situ ini kan saya masuk di hari kedua. Di hari pertama katanya anak-anak hari pertama bilang katanya ada soal yang kita tidak pelajari sama sekali, yaitu bahasa buatan alias bahasa panda, bahasa binatang. Lah, kenapa ada lagi? Saya pikir dalam hati, lah kenapa ada lagi? Bahasa panda lagi. Nah, ketika itu saya mencoba sedikit-sedikit mempelajari bahasa buatan itu yang mereka bilang itu bahasa panda lah. Bahasa panda kah, bahasa komodo kah, bahasa tapi kah, kayak gitulah, ataupun bahasa kucing. Enggak, saya tidak tahu. Saya coba mempelajari sedikit tentang hal itu, bahasa buatan lah, bahasa panda lah. Saya coba-coba, dan akhirnya ternyata soalnya cukup mudah kayak begini loh. Bener, jujur aja, soalnya itu mudah banget loh kalau bahasa panda, mudah banget loh.
Mudah banget. Saya pelajari soalnya mudah banget loh, mudah banget, mudah banget. Wah, ini saya pikir wah ini jadi peluang saya nih buat saya nih. Karena kalau menurutku soal aneh pasti skornya ini tinggi. Pasti saya pikir kayak gitu. Makanya saya pikir bahasa Panda. Oh ternyata gini aja. Itu cuma hanya kita hanya mencocokkan saja dengan kata yang aneh-aneh aja dengan kata yang misalnya ayam, elang, jagung. Kalau nanti jawabannya itu kan jagung makan ayam. Di situ kan kita hanya cocokkan aja. Kita cocokkan itu jadi sudah itulah jawabannya. Hanya bisa dikatakan bahasa Panda itu kita hanya mencocokkan aja. Mencocokkan kalimat yang kayak bahasa aneh dengan bahasa Indonesianya kayak gitu. Hanya melengkapinya aja. Kalian harus samakan aja sih. Dengan bahasa Pandanya dengan bahasa Indonesianya itu. Makanya itu mudah banget aja sih menurutku. Mudah banget. Mudah banget aja. Nah, dan ketika itu di mana soal bahasa Pandanya itu terletak ada di bisa jadi pengetahuan umum ataupun penalaran umum. Saya itu tetapi paling dominannya penalaran umum. Mereka bilang, "Oh, di penalaran umum ya. Kayaknya ini peluang tinggi." Nah, akhirnya saya bisa yakin aja, semakin yakin aja bahwa saya bisa-bisa mengerjakan. Nah, ini saya tekankan sekali lagi kepada kalian. Kalian memang anak-anak suka prediksi-prediksi ya. Nah, saya akan ceritakan. Ketika saya masuk tapi sebelum itu saya cerita lucu-lucu dulu. Itu kan saya masuk di UTB, masuk ruangan. Sebelum masuk ruangan kan ada pemeriksaan dulu. Misalnya kamu bawa kartu ujianmu, kemudian kamu bawa ijazahmu, kemudian bawa SKHU-mu, surat izin kelulusanmu, kemudian ya kartu pelajarmu ataupun surat protokol kesehatan kan rapid test itu sama juga KTP-nya. Saya itu kan saya membawa semuanya. Waktu kuliah itu kok kayaknya ketinggalan. Rupanya KTP ku ketinggalan, makanya saya ambil KTP ku cepet-cepet. KTP ku ketinggalan ada di penginapan besar di Belatuk Samarinda. Makanya itu saya pergi dengan bapak saya cepet-cepet. Yang ini sampai untung masih ada sekitar 2 sampai 3 menit sebelum UTB KSBMPTN-nya itu dimulai. Makanya itu wah, akhirnya saya bisa nyampe juga tepat waktu. Akhirnya juga. Nah, ketika itu saya masuk di ruangan UTBK, wah, saya lihat orang-orangnya itu banyak sekali. Mungkin orang-orang ini bukan merasa kayak tidak familiar denganku, tidak asing denganku lah. Makanya itu saya sebelum saya mengerjakan soalnya, saya baca doa dulu, diberi kemudahan sama Tuhan, semoga saya bisa mengerjakan dengan baik. Dan di situ di situ kan kita kasih latihan cara menjawabnya situ seperti apa. Dan kemudian waktu kita lihat subtes, biasanya itu 4, sekarang kok 5. Dan juga saya baru ingat bahwa yang anak pertama bilang sekarang subtesnya itu 5, yaitu bahasa Inggris. Yang astaga, bahasa Inggris, ya Allah, ya Allah, ya Allah, bahasa Inggris, ya Allah, ya Allah. Makanya dari itu, di situ saya ngedropnya di situ. Walau alam sudah aku. Nah, di situ kan sebenarnya bahasa Inggris itu kan termasuk dari pengetahuan umum. Jadinya biasanya di pengetahuan umum saat yang subtes pengetahuan umum kan bahasa Indonesia bahasa Inggris. Tetapi itu dipisah. Pengetahuan umum itu cuma semuanya bahasa Indonesia, sedangkan bahasa Inggris itu sendiri subtesnya. Jadinya dipisah. Makanya itu astagfirullah. Bakalan KO aku. Udah bakalan kalau bahasa Inggris kok begini. Dan akhirnya
Saya coba kerjakan di awalnya itu kan subtes saya kerjakan itu kan yang terlebih dahulu PBM, pemahaman baca dan menulis, itu masih ya oke aja, masih biasa-biasa aja, tetapi di masuk di pengetahuan umum, mohon maaf ya, iya pengetahuan umum masuk di PU, pengarang umum masuk di PK. Nah, saya mungkin akan ceritakan itu nanti. Di PU agak susah-susah yang bahasa Inggris. Ya Allah, 10 soal waktu mepet lagi. Saya tidak tahu berapa waktu yang diberikan dalam surat bahasa Inggris, saya tidak tahu. Dalam pertengahan saya mengajarkan soal-soal UTBK SBMPTN, itu komputer saya sempat lost connect, jadinya khawatir, aduh mati aku nih, bisa-bisa ini 2 subtes lagi nih nggak dijawab semua ini karena lost connect. Aduh, akhirnya masih bisa lagi, untung aja bukan langsung otomatis selesai. Ketika itu sahabat waktu bahasa Inggris, aduh udahlah, malasnya gua, soal mepet lagi. Nah, dari situ saya melihat semua subtes, dari semua soal, dari 5 subtes itu saya bisa sampaikan bahwa kalian jangan terpaku prediksi. Dan ketika itu kenapa saat saya melihat semua soal UTBK SBMPTN ada hubungannya dengan TKA waktu itu. Ada hubungannya dengan TKA. Walaupun TKA-nya tidak ada, tetapi TKA-nya ada di situ. Khusus pengetahuan kuantitatif ada di situ. Ada. Apalagi soal-soalnya ini ada hubungannya dengan TKA juga. Ada TKA juga dengan soal-soal yang lebih menjebak lagi dan lebih dipersulit lagi, sehingga kamu harus benar-benar konsentrasi ekstra banget kamu bisa mendapatkan jawabannya. Wow, itu walau-walau itu soalnya itu lebih mempersulit sampai saya pusing kepala, mempersulit lagi. Jadi kalian tidak boleh terpaku prediksi, tidak boleh terpaku. Kenapa? Soalnya itu, ketika kalian masuk ujian, kalian lihat soalnya itu, kalian tidak menyadari bahwa soal itu bukan soal yang kalian kira, soal yang bukan kalian perkirakan, melainkan itu soal yang lebih lain lagi itu ceritanya, soal yang lain lagi. Makanya dari itu saya sarankan kalian harus fokus dengan pola-pola soalnya. Jangan kamu ingat kata-katanya doang. Fokus pola-polanya. Karena walaupun kata-katanya beda, tetapi kalian harus ingat pola-polanya. Pola-pola soalnya itu. Semua itu kalian harus ingat. Intinya kamu harus ingat pola-pola soalnya. Kayak gitu. Di situ, wah. Untung aja ada beberapa soal yang menurutku memang kata-kata berbeda, tetapi dari kita lihat polanya itu kayaknya sama aja. Saya kerjakan itu bisa. Nah, jadi saya sampaikan bahwa kalian harus fokus pada pola-pola soalnya. Jangan kalian ingat kata-katanya aja. Kalau kalian ingat kata-katanya aja, kalian prediksi bahwa ini keluar. Itu bakalan kalian itu drop dari awal. Bakalan kalian itu waduh stres dari awal. Jatuh kalian down dari awal banget. Maka itu kalian fokus pola-polanya aja. Pola-pola soalnya. Dan kalian harus lawan kata-kata berbeda, dan juga dengan kalian harus kuasai pola-pola soalnya seperti saya katakan itu. Jadinya kalian jangan terpaku prediksi. Jangan terpaku. Karena sebenarnya prediksi tujuannya kalian memang perkirakan aja, tetapi lebih bagus ya prediksi itu kalian harus ingat pola-polanya soal itu seperti apa. Jadinya kalian bisa tahu, oh kayak ini maksudnya ada hubungannya dengan ini gini. Nah itu makanya kalian harus menguasai itu. Nah itu
Jadi saya tekankan sekali lagi bahwa kalian harus fokus pada pola-pola soalnya dalam UTBK SBMPTN itu aja. Nah, jadi bisa saya simpulkan bahwa kalau kalian mau masuk UTBK SBMPTN, khususnya anak-anak mau masuk di Unmul, tidak apa-apa, saya akan ceritakan ini yang mau masuk Undip kah, Unhas kah, atau UGM. Ini saya ceritakan. Kalau kalian benar-benar mau masuk universitas yang kalian mau, prodi yang kalian mau, saya ini. Yang pertama salah. Mohon maaf ya. Yang pertama kalian harus bisa memperhitungkan dengan baik. Berapa peluangmu kamu bisa lolos di universitas yang kalian mau. Misalnya seperti saya agroekoteknologi 18%. Wah, berarti ini peluang kamu bisa lolos. Atau kamu yang kedua bisa kamu ikuti saran dari kakak-kakak kelas kalian yang pernah lulus SMA dan pernah lolos di universitas yang mereka universitas yang mereka saat ini masih kerjakan. Kalian harus tanya-tanya kakak-kakak SMA kalian yang masih berada di universitas di sana. Kalian tanya, ini kayak mana caranya lolos, ini peluang saya, ini gimana, nanti kakak kelasnya akan jelaskan ini berapa. Dan disitulah saya tanya-tanya juga dengan salah satu dari kakak kelas SMA saya yang itu tahun pertama lah. Saya tanya, ini berapa peluang saya masuk agroteknologi? 18. Ini peluang saya ini bisa kalau dia bilang bisa. Ini 18% ini termasuk bisa kah? Bisa sih bisa. Bisa aja. Itu kamu yakin bisa lolos dan akhirnya wah, saya makin yakin bahwa ini saya bisa lolos agroekoteknologi. Nah, akhirnya ya sudah. Dari sarannya kakak, saya merasa yakin bahwa ini mungkin saya bisa lolos. Nah, itu jadi yang kedua, kalian harus ikutin saran dari kakak kelas SMA kalian bagaimana peluang lolos kalian untuk lolos universitas ataupun prodi yang kalian inginkan melalui jalur UTBK SBMPTN. Nah, yang ketiga, kalian harus sering-sering latihan soal, ikuti tryout, dan juga kalian harus fokus pada pola-pola soalnya yang seperti saya katakan. Jadi kalau kamu sering-sering sangat istilahnya kamu rajin banget kerjakan latihan soal, ikuti tryout dan juga ingat pola soalnya, maka kamu semakin yakin bahwa kamu semakin bisa menghadapi UTBK SBMPTN dan kamu semakin yakin bahwa kamu lolos di perguruan tinggi kalian inginkan, di prodi kalian inginkan. Nah, dan kalau kalian tidak mengikuti tryout, tidak kerjakan latihan soal, ataupun kalian cuma hanya ingat kata-katanya doang, tidak memikirkan pola-polanya, kalian bakalan susah dari awal. Kenapa? Karena kalau kalian tidak mengikuti, maka kalian bakalan kesusahan banget di awal. Bakalan susah banget di awal. Kalau anak-anak pintar, belum tentu dia bisa kerjakan kalau dia itu benar-benar rajin. Kalau dia belum benar-benar kerjakan latihan soal, ikut tryout, ingat polanya, maka itu dia tidak bisa mengerjakannya. Tidak sama sekali mengerjakan, yaitu nol jadinya. Nah, maka dari itu, itulah tips saya yang saya sampaikan kepada kalian, cara-cara kalian bisa lolos di universitas yang kalian mau dan prodi yang kalian mau. Nah, itu saja. Dan juga format dalam penilaiannya, kan dulu katanya 2019 kan kalau misalnya salah pasti minus. Sekarang ini enggak, karena kalau salah pasti kasih nol lah, kasih ada angkanya, ada poinnya sih, ada kasih nol kah kalau nggak salah. Kosong sih kosong aja.
Kalau salah sih pasti ya tidak ada minus aja sih, kasih nol aja. Kalau setauku sih kayak gitu aja. Tetapi mungkin kalau kalian format yang saya katakan itu salah, kalian bisa cari aja di channelnya Reta Pramesti. Soalnya itu channelnya itu lebih luas lagi tentang informasi UTBK SBMPTN. Jadi kalian harus menanyakan ke kakak Reta ya. Oke. Nah, dan buat kalian yang mau masuk Dumul, sebenarnya saya ingin melihat berapa skor UTBK buat masuk Dumul. Tetapi ketika saya lihat cuma hanya persentase peluang dari setiap jurusan untuk bisa lolos di UTBK SBMPTN. Mohon maaf ya. Ini lost connect lagi. Dan saat itu pun itu tidak ada skor UTBK-nya, melainkan hanya peluang persentase dalam setiap prodi di Universitas Mula Warman. Tidak ada skor UTBK buat masuk di Unmul dan tidak ada skor UTBK dalam setiap prodi di Unmul. Tidak ada. Kenapa? Ketika saya menelpon teman saya yang berhubungan dengan lembaga tertinggi di Unmul, yaitu BMKM Unmul, saya nelpon, dia tanya bahwa dia coba kamu tanya sama ketuanya ataupun wakil. Nah, lalu saya hubungi ketua sama wakil. Ketika saya menelpon ketua sama wakil, jawabannya itu serupa. Dia bilang, di Unmul ini kita tidak terpaku sama skor UTBK karena setiap tahun ini skor UTBK-nya berbeda-beda, jadinya ini random. Jadinya kami hanya terpaku dengan kuota-kuota saja dan kami hanya mencari pemeringkatan tertinggi ataupun nilai tinggi yang bisa lolos di prodi-prodi yang mereka masuki. Jadi lebih intinya di Unmul kita tidak tahu skor UTBK-nya karena ini random, dan di Unmul sebenarnya terpaku dengan kuotanya saja. Makanya di situs-situs Google hanya persentase saja peluang bisa masuk di prodi Universitas Mula Warman dalam setiap prodi Universitas Mula Warman melalui jalur UTBK SBMPTN. Jadi mereka melihat kuotanya aja sih dalam setiap prodi ataupun dalam setiap jurusan di Universitas Unmul. Jadi kalian di sini hanya bisa pintar-pintar memperhitungkan. Dengan misalnya kamu misalnya contohnya aku agroteknologi 18%. Nah, di situ kamu yakin bahwa ini masih bisa lolos, bisa saya masuki di prodi ini di Unmul. Nah, jadi kalian harus pintar-pintar memperhitungkan. Jadi kita tidak tahu berapa skor UTBK SBMPTN dalam setiap prodi ataupun dalam setiap jurusan di Unmul. Jadinya itu mereka bilang cuma kuota. Jadinya itu mereka hanya fokus pada kuotanya saja. Mereka cari pemeringkatan tertinggi siapa dari pemeringkatan tertinggi itu yang lolos di prodi tersebut. Misalnya ini yang daftar ini peminatnya segini. Misalnya kedokteran. Nah, ini yang diterima misalnya 20. Kita cari nilai UTBK yang dari 20, dari peringkat 1 sampai 20 yang mau masuk di kedokteran kita cari. Nah, akhirnya kalau sampai 20 itu sudah. Itu yang lolos. Nah, karena itulah mereka hanya mencari pemeringkatan tertinggi karena skor UTBK dalam setiap tahun di umur berbeda-beda. Maka kalian harus pintar-pintar memperhitungkan, ataupun kalian pakai cara licik aja sih. Kalian pintar-pintar cerdik aja, pintar-pintar licik sedikit. Kalian bisa memperhitungkan berapa peluangmu bisa masuk. Kalau misalnya saya kasih clue aja, kalau misalnya bawa dari 10%, itu bakalan susah banget. Soalnya
itu mungkin mustahil juga kamu bisa lolos dari peluang persentase dalam setiap prodi ataupun dalam setiap jurusan di umum itu di bawah 10% mustahil masuki, mustahil banget, mustahil. Seperti informatika nggak tahu berapa, seperti kedokteran, kesehatan masyarakat ataupun yang lain saya tidak tahu. Pokoknya dari 10% ke bawah, misalnya 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1% itu mustahil kalian bisa masuki, mustahil banget. Persentase kecil sama dengan semakin ketatnya kan persaingan untuk masuk di prodi tersebut di umur. Nah, maka dari itu kalian ini pintar-pintar memperhitungkan, dan juga kalian harus tetap rajin-rajin latihan soal tryout untuk bisa mempersiapkan diri menghadapi UTBK SBMPTN agar kalian semakin dimudahkan sama Tuhan, dan juga semakin yakin bahwa kalian bisa lolos di prodi ataupun universitas di umur yang kalian inginkan. Nah, makanya dari itu memang saya tidak bisa kasih semua skor UTBK-nya karena saya susah mencari berapa skor UTBK dalam setiap prodi ataupun setiap jurusan di Universitas Mula Warman, ataupun skor UTBK untuk masuk di Universitas Mula Warman. Saya tidak tahu itu berapa. Nah, di sini mungkin saya kasih sedikit satu bocoran aja. Ini salah satu prodi ternama, salah satu jurusan ternama di Universitas Mula Warman, yaitu pendidikan kedokterannya, pendidikan kedokteran. Nah, karena saya tahu persentase itu waktu nggak salah 7% kalau nggak salah saya ngomong. Oh ya, 7%. Nah, saya lihat nilainya, skor UTBK-nya. Kan ini kan 2021, sekarang ini pakai model 2019. Karena kalian harus menghadapi TPS sama TKA 2 subtes. Nah, jadi kalian ini yang masuk ke kedokteran ingat baik-baik ya, dengar ya. Untuk skor minimum buat masuk pendidikan dokter di Universitas Mula Warman, skor UTBK-nya pendidikan dokter Universitas Mula Warman adalah minimumnya ya 635. 635 ya, 635 ya. Sedangkan skor maksimalnya hanyalah 650. Jadi skor minimumnya buat lost connect lagi. Buat masuk di pendidikan kedokteran Universitas Mula Warman adalah 650 maksimalnya. Minimumnya adalah 635 ya. Nah, ini buat yang kedokteran. Jadi saya berikan salah satu bocoran tentang ini ya. Saya mendapatkannya di channel Reta Pramesti. Kalian bisa cari di channel Reta Pramesti tentang top 500 saintek skor nilai UTBK. Itu ada beberapa aja, tidak semua, ada beberapa. Dan juga ada juga nama-nama yang apa ya, tadi saya pernah lihat itu di nilai UTBK SBMPTN tahun kemarin itu. Tetapi ada beberapa nama dan juga beberapa prodi situ, tidak semuanya. Hanya prodi yang kita tahu yang terkenal, UGM, Undip, UI, Uni, dan juga UNAS kayak gitu ya. Nah, jadi kalian harus saya ingatkan kepada kalian bahwa kalian harus benar-benar rajin-rajin mengerjakan soal, rajin-rajin belajar, ikuti tryout, dan juga kalian harus pintar-pintar perhitungkan berapa peluangmu supaya kamu benar-benar yakin bisa lolos di UTBK SBMPTN. Dan saya ingatkan kepada kalian, jangan menyesal untuk salah jurusan. Kalau kalian salah jurusan, kalian bakalan susah banget untuk menjalani kuliahmu. Jadi kalian harus pilih jurusanmu sesuai yang kalian mau. Jangan suka-suka.
diri kita yang mau, itu menentukan masa depanmu, itu saja. Dan alhamdulillah itu universitas yang saya inginkan dan tidak asal-asalan. Jadinya mungkin saat ini sejujurnya mungkin saya agak malas juga, tetapi karena dorongan dari orang tua saya, mungkin gara-gara mungkin saya keseringan main HP, jadinya mungkin saya akan kurangi main HP ketika di hari-hari kuliah saja, dan bukan hari kuliahnya itu saya main HP aja, istilahnya kayak lain hari aja dari hari kuliahnya tersebut. Jadi mungkin saya akan lebih fokus pada ingin menggali ilmu dari dosen, dan juga saya akan sering-sering mencatat pembahasan materi dosen yang saya tertinggal di situ, yang belum saya catat. Dan saya harap kalian tidak boleh memilih jurusan yang salah. Kalian harus memilih jurusan yang benar-benar sesuai dengan dirimu sendiri ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kalian harus yakinkan diri dan juga semangat. Jangan kalian putus asa. Kalau misalnya kalian lulus, alhamdulillah. Kalau masih tidak lulus, itu masih ada jalan lain. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya harap semoga kalian bisa sukses di UTBK 2020. Sukses UTBK 2020. Jalan event UTBK SBMPTN adalah jalan ninjaku. Ayo selesaikan event di UTBK SBMPTN demi masuk universitas yang kalian inginkan. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan kita akan ketemu lagi di konten videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan share supaya kalian bisa mendapatkan konten-konten menarik di channel YouTube saya. Oke, sampai ketemu lagi guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye.